secara agama saya itu yang menceraikan Maya bulan Desember tahun 2006 gitu. Jadi karena Maya selingkuh, saya ceraikan dia. Rekaman suaranya Maya mengaku telah tik. Itu Tapi benar. dari kabarnya juga istri dari si bos TV itu juga sudah mengetahui. Sudah tahu, kalau enggak kan nggak mungkin di blacklist. Sebelumnya kan beliaunya kan ada di acara TV tersebut banyak, tiba-tiba di blacklist. Dan itu sempat pihak istrinya sempat ngobrol juga sih sama Enggak, Pak Edanya enggak. gitu. Enggak, ngapain? Tapi bener nggak sih Pak De sampai kayak digugat itu kalau nggak salah, ada beritanya Pak De itu sampai digugat itu kalau nggak salah. Enggak ada. Tadinya tapi kan netizen banyak yang menghujat Pak D nih. Iya, capek nggak sih Pak? Capek nggak sih ada atau gimana, kesel nggak sih Pak Ya, D? enggak lah. Kan saya suka cerita di Instagram. Kalau ada kita lagi ngopi-ngopi di rumah Pondok Indah besar, terus tiba-tiba ada orang di pinggir jalan lewat, goblok lu, tolol lu, masa marah? Biasa aja. Pak De, berarti yang talak 3 kan Desember Pak De. Ini Yes. kejadiannya kan dari September sampai November Pak De. Itu adalah akumulasi dari Iya sekian dong. masalah sebelumnya. Ini ya. Berarti ini Enggak, sebenarnya talak 3 gara-gara bukti DCDEFGHIZ. Oh, ini baru A Pak De. Ini baru ABC kan, ini kan baru ABC Oh. gitu. Setelah itu saya dapat bukti yang pernah saya play buktinya, sebuah pengakuan yang juga direkam diam-diam. Waktu itu kan lagi ribut nih. Nah, waktu itu Silet kan belain Maya banget waktu itu, ya kan? Dengan Yeni Judikanya, dengan Indigonya. Yeni Judika itu, nanti boleh tanya sama Yeni Judika. Yeni Judika itu pernah mendengar pengakuannya Maya, tapi dia tidak mau memberitakan. Lucu ya? Yang mana tuh Pak D? Pengakuannya Maya Yang mana? direkam, ada. Tanya aja sama Yeni Judika. Jadi saya sudah tawarkan Silet dan Yeni Judika, nih kamu kan suka berita yang menarik nih, saya kasih rekaman suaranya Maya mengaku telah tik. Nggak mau nayangin. Karena apa? Karena kalau dia tayangin pasti dia dipecat. Sama bukannya dia yang dipecat, Indigonya yang dipecat. Indigonya yang di-cut. Gitu. Jadi ini it's all about business gitu. Kenapa Maya dibela sama Silet dan lain-lain? Kenapa sampai bikin konten supaya, jadi semuanya itu bohong semua. Maya naik pagar, katanya rumah dikunci. Itu memang settingan konten yang dibuat oleh Silet supaya jadi drama. Padahal rumah saya sampai sekarang lo nggak pernah, kan wartawan kan sering, sampai sekarang masih di rumah saya sering kan nongkrong. Pernah nggak dikunci, digembok rumah saya? Nggak pernah, seumur-umur nggak pernah. Jadi sengaja emang disuting sama Silet naik pagar supaya susah. Nanti ulang tahun pelukan sama Al pakai lilin, seolah-olah tidak. Itu settingan semua yang dibuat oleh Silet dan beberapa production house yang punya relasi ke TV swasta tersebut. Karena kalau nggak memberitakan yang mereka mau, ya dipotong kontraknya, diputus kontraknya sama TV tersebut gitu. Itu tahu bagaimana awal mula Pak De mengetahui ada perselingkuhan ini seperti apa sih tadi? Ya kita namanya suami ya, kan telepon kan bisa. Waktu itu masih pakai telepon biasa, telepon rumah, masih ada telepon rumah. Ya biasa namanya suami ya, masih ada telepon di relay percakapan kita dengar gitu. Waktu itu inisialnya Mbak Citra. Oh, siapa nih Mbak Citra itu? Oh, gitu. Setiap Dari suaranya situ. cowok. Enggak, dia cerita sama temennya soal Mbak Citra. Kali ini kan tadi ngomong-ngomong soal komentar negatif dari netizen. Ini bahasnya kan ke Instagramnya Safia. Mungkin Iya. Safia. apa ya? Brad Knight. Ya, itu malah. Mungkin ada dari Safia sendiri udah ada omongan ke Pak D nggak sih, cerita-cerita? Ya sudah kan, waktu di Instagram yang saya peluk via, saya rangkul, saya bisikin itu kan saya udah cerita semuanya. Gitu. Jadi ya, dan beberapa pernah
kita tangkap, kan dengan polisi kan, dengan cyber kan gampang nangkap apa? Nangkap orang-orang komen yang jahat-jahat itu kan gampang. Ketika kita mau tangkap orangnya miskin banget, kasihan, akhirnya kita nggak jadi lah, biarin deh gitu. Jadi memang Indonesia ini memang kita harus naikkan gizinya, naikkan pendidikannya, karena semua rata-rata yang begitu tuh rata-rata yang memang miskin, ekonominya, sekolahnya nggak tinggi, jadi mereka nggak bisa membedakan antara baik dan jahat. Itu sebenarnya kondisi yang sangat serius banget. Tapi tadi capek nggak sih, maksudnya banyak komentar negatif ke Pade Dani, ke keluarga, Nggak banyak apa-apa. yang mendukung Bunda Maya, padahal Pade sendiri memegang bukti khusus. Ya nggak apa-apa, itu kan kalau dalam Islam kan kita kan mendapatkan manfaatnya gitu, dapat pahalanya gitu. Pade, ini kan bisa dibilang juga kayak setiap menikahkan anak Ya ada karena setiap menikah kan selalu ada drama, ya kan? Kalian ingat waktu siramannya Al kan tidak diliput TV, nggak ada tuh tangis-tangisan. Waktu siramannya Al, waktu Al sungkem sama bundanya, nggak ada tangis-tangisan, nggak ada pidato-pidato yang speech yang mengundang masa lalu tuh nggak ada gitu, karena nggak ada TV. Giliran SCTV tayangin, keluar deh semuanya, gitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan, kenapa waktu di sungkemannya Al tidak ada speech, kenapa waktu sungkemannya L ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Kan saya udah wanti-wanti, jangan mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Karena apa? Karena kalau ungkit saya akan bongkar semuanya. Gitu. Tapi di satu sisi banyak juga netizen yang mendukung Pade karena mereka netizen tahu banyak Pade juga sayang sama anak-anak, dan anak-anak juga kalau saya pernah dengar statementnya lebih memilih bersama ayahnya karena suka cerita sejarah. Bukan, kalau itu kan masa lalu ya, buktinya A sama L itu tetap tinggal bersama saya kan, hanya Dul yang memilih tinggal bersama ibunya setelah kecelakaan. Artinya apa ya? Ya kalau bisa dibilang sebenarnya kenapa sih kalau nggak mau dibilang salah, ya salah semuanya lah, ya kan? Bundanya salah, saya juga salah. Tapi kan kalau ini kan enggak, seolah-olah semuanya salahnya dilimpahkan kepada saya semua. Itu yang membuat kesel kan itu. Ya saya pernah menemukan apa Maya telepon-teleponan mojok itu, saya pernah rampas handphonenya gitu. Berarti dari 2005 Pak deh, sorry. 2005. Iya 2005 iya. Oh. 2005. Tapi pernah mempergoki langsung nggak sih Pade saat mereka Gap tuh gitu, Pade. ketemu Ya. gitu? Atau teleponan gitu. Tentang kebasan. Ya kalau kata kebasa teleponan aja. Kalau yang lain-lainnya kan pengakuan. Yang saya bilang sama Ijaz itu pengakuan. Tapi setelah mengaku Pade, alasannya apa? Mungkin karena gimana gitu. Memang ada alasan. Alasannya selingkuh gitu ada nggak? Ya nggak ada, selingkuh ya selingkuh aja alasannya. Masa alasannya kesepian. Coba tahu Pade. Pade kan tapi selama ini Masa alasannya Ahmad Dhani kalah gagah, nggak mungkin kan. Jangan yang ini sih gitu kan, nggak mungkin. Pade kan tapi selama ini mungkin netizen atau masyarakat taunya kan Pade yang ada main. Apa mungkin bagian dari Pade juga mau memberi klarifikasi atau seperti apa? Enggak, kalau saya sih yang kan saya sebenarnya udah males bongkar ini kan, sebenarnya males. Tapi karena diungkit-ungkit terus sudah 20 tahun. Bahkan Maya sudah menikah selama 10 tahun bersama Irfan Muslim, kok masih ngungkit-ngungkit masalah lalu gitu loh. Makanya saya kesel, dan saya udah di podcastnya Densu kan saya sudah wanti-wanti, awas lo ya, jangan diterusin lo ngungkit-ngungkit gitu. Ternyata diungkit lagi. Giliran ada TV, siraman ada TV, bikin drama lagi gitu. Setelah ada pemberitaan ini, akhirnya El menyuruh Dul untuk menikah di KUA aja gitu, gimana Pak Deh? Apa haknya El nyuruh Dul? Kan saya bapaknya. Kamu gimana sih? Berarti pengennya nikahnya di KUA, emang beneran mau di KUA aja apa gimana Pak Deh? Kalau saya sih maunya ngunduh mantu, saya maunya ngunduh mantu, dan ngunduh mantu ya terserah saya gitu. Dan saya nggak pengen terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Bisa dibagi aja, misalnya siraman biar sama ibunya lah, kan? Ngunduh mantu biar sama saya. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya
Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali ya karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Gitu. Udah muak gitu. Saya pun juga termasuk menyesal tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan silaman ini gitu. Karena banyak hal-hal yang tidak kita sepakati sebenarnya gitu. Terakhir itu terkait soal cara membaca Mahkamah Agung. Itu di postingan terakhir itu saya ceritakan kan banyak orang yang nggak paham soal mekanisme dalam peradilan agama maupun peradilan umum ya gitu loh. Jadi Maya itu menang di tingkat pertama ketika digugat cerai tahun 2007 atau 2008 ya? 2008. Seingat saya sih 2007 loh kalau di infotainment itu. Iya. 2008 itu putusannya. Iya, gitu. 2008 itu putusannya. Jadi banyak informasi yang nggak akurat gitu ya, yang berseliweran. Jadi nomor satu, orang juga mesti paham tentang perceraian menurut agama dan menurut menurut hukum positif ya kan. Secara agama saya itu yang menceraikan Maya bulan Desember tahun 2006 gitu. Jadi karena Maya selingkuh, saya ceraikan dia. Jadi kenapa ini baru diungkap setelah 20 tahun ya, karena waktu itu saya nggak mau Eldul kecil di sekolahnya diketahui bahwa ibunya dicerai, bundanya dicerai gara-gara selingkuh. Gitu. Bukti selingkuhnya itu apa ya? Ini tadi yang sudah dibaca oleh salah satu wartawan dari kalian itu adalah pernyataan Maya selingkuh. Di sini ada tanda tangannya semua. Di sini ada tanda tangannya semua. Gitu. Ini adalah bukti ABC. Ini bukti ABC. Ada lagi bukti D, E, F, G sampai Z. Ada lagi bukti. Dan bukti ABC ini Al Eldul belum tahu. Tapi yang D, E, F, G sampai Z Al Eldul udah tahu. Makanya saya cuek aja hari ini jumpa pers, cuek aja karena Al Eldul udah tahu. Gitu. Jadi orang harus paham bahwa perceraian menurut agama sah ketika seorang laki-laki mentalak 3. Jadi saya talak 3 Maya di bulan Desember tahun 2006. Saya talak 3 langsung dengan SMS. Itu udah banyak yang tahu kok tentang itu kan. Saya talak 3 langsung. Nah, maka dari itu karena sudah tidak ada harapan, akhirnya Maya file gugatan cerai secara negara. Beda loh ya. Jadi Maya menggugat saya cerai ke pengadilan agama itu posisinya sudah saya talak 3. Gitu. Makanya orang harus banyak belajar agama. Sesudah saya talak 3. Nah, ini kan ada hubungannya dengan posting terakhir saya ya. Posting terakhir saya itu menjelaskan bahwa secara tersurat Maya itu kalah. Secara tersurat ya. Tersirat ya. Secara tersirat Maya itu kalah. Karena apa? Karena pada akhirnya hakim Mahkamah Agung itu lebih percaya kepada saya daripada kepada Maya. Kenapa bisa lebih percaya? Karena putusan akhir. Jadi orang harus paham bahwa di dalam jenjang pengadilan itu ada pertama adalah pengadilan agama. Saya kalah di pengadilan agama, banding, kalah lagi di banding, sampai kasasi ketiga, sampai PK. Nah setelah di PK ini hak asuh itu disebut udah nggak berlaku. PK ini diterbitkan 2013. Jadi hakim Mahkamah Agung ini bijaksana. Mereka tahu bahwa yang salah ini bundanya. Jadi
PK-nya ini memang dilambatin, PK-nya ini memang dimundurin sampai umur usia daripada Anak Dul itu dewasa. udah bebas memilih. Ngerti nggak? Jadi kalau orang yang punya logik yang baik pasti paham kenapa kok file gugatannya itu di April 2007 tapi baru diputus sampai PK 2013. Bahkan surat cerainya Maya itu pengacara saya yang ngasih. Jadi waktu itu Maya mau jual rumah, dipikir masih terikat pernikahan karena belum resmi kan, belum dapat surat cerai kan. Saya bilang ngapain pakai tanda tangan saya, kan kita udah cerai. Tapi aku nggak punya surat cerainya. Loh, saya kasih surat cerainya. Gitu. Jadi surat cerainya Maya pun kita yang ngasih 2013. Jadi the whole story ya Maya kalah soal hak asuh anak. Karena apa? Karena keputusan terakhirnya diputuskan 6 tahun setelah file gugatan. Nah, itu yang saya ceritakan dalam Instagram yang terakhir. Tapi menurut saya bukan yang itu. Menurut saya Instagram yang malah ditakuti adalah yang saya meluk Safia dari samping karena Safia nangis itu. Karena itu sehari 20 juta view. Kalau itu nggak di take down, mungkin sekarang udah 40 sampai 60 juta view. Pade, Yes. tadi kan Pade juga bilang ada bukti A, B, C, D sampai Z. Mungkin dari, Ini ABCD, ini ABC. dan sisanya sampai Z gitu. Ah. Mungkin bukti yang orang belum tahu sejak kapan sih Pade Bunda Maya ini melakukan perselingkuhan dan sampai akhirnya ketahuan tuh jarak waktu berapa Ini lama? di sini ada semua di sini. Di sini ada semua. Mungkin kita beberapa belum baca nih Pade. Iya, itu. Padi. Mungkin Nah, ini yang udah baca. Ya Padi. Ah. Boleh Padi diomongin. Tanya aja, Kan- jangan diceritain. Oke. Kan dari rentang waktu tersebut Padi, dari September, kalau nggak salah dari September sampai Desember, apakah itu sosok yang juga sama yang Padi sebut di Yes. Instagram? Yes. Oh benar Padi? Iya. Itu. Bahkan nomor teleponnya ada. Jadi waktu itu Maya menggunakan nomor telepon yang isi ulang dulu, ingat ya nomor telepon isi ulang tahun 2007. Voucher. Dia pikir itu tidak ada. Kalau dulu Telkomsel kalau yang bayar pasca bayar itu kan ada print outnya. Nah, dia pikir kalau yang isi ulang nggak ada print out, ternyata saya bisa print out gitu. Oke. Tapi itu kan nggak bisa dimasukkan ke dalam pengadilan. Karena apa? Karena itu nggak sah. Yang boleh melakukan itu hanya polisi, gitu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.